Tanggal 14 Juli tahun 2004, suatu pagi di sebuah kamar terlihat seorang wanita bernama Ova Koyuncu. Di pagi itu sambil bercermin, Ova mendengarkan berita nasional di televisi. Salah satu beritanya adalah dihapuskannya hukuman mati di negara Turki. Mendengar berita itu, Ova lalu mengambil sebuah kotak kecil dari dalam laci. Sambil memandangi kotak itu, Ova mengingat kembali masa kecilnya yang begitu pahit, dan film pun dimulai. Tanggal 22 April tahun 1983, siang itu Ova kecil sedang menerima penghargaan dari gurunya. Ova mendapatkan penghargaan itu karena dia adalah anak yang pandai di kelasnya. Sementara itu di luar sekolah, terlihat ayah Ova sedang menunggu kepulangan putrinya. Dia bernama Mehmet Koyuncu, seorang pria cacat namun sangat mencintai keluarganya. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Ova yang keluar dari gedung sekolah segera berlari menemui sang ayah untuk memperlihatkan penghargaan yang baru diterimanya. Namun di momen itu, teman-teman Ova selalu mengejek ayah Ova dengan sebutan orang gila. Di perjalanan pulang, Ova melihat sebuah tas dengan gambar Heidi, kartun kesukaan Ova. Mehmet pun sadar kalau putrinya menginginkan tas tersebut, dan dia berniat membelikan tas itu untuk Ova. Namun uang yang Mehmet bawa ternyata tidak cukup untuk membeli tas itu. Pemilik toko pun mengizinkan Mehmet untuk membawa tasnya terlebih dahulu dan membayar sisanya di lain waktu. Namun Mehmet menolak tawaran dari pemilik toko itu. Sesampainya di rumah, agar putrinya tidak kecewa, Mehmet mengajak Ova bermain di sebuah ladang. Di ladang itu, Mehmet memberitahu Ova kalau gedung tua di atas bukit itu bernama Raksasa Bermata Satu. Selesai bermain dengan Ova, sore harinya Mehmet mengembalakan domba-dombanya, dan Ova yang berada di depan rumah bersama neneknya lalu bertanya pada sang nenek, kenapa ayahnya berbeda dengan ayah teman-temannya? Nenek Ova hanya menjawab, itu karena usia ayahmu sama dengan usiamu. Mendengar jawaban itu, Ova hanya tersenyum. Malam harinya, Ova membaca komik Heidi. Kisah Heidi bagi Ova adalah kisah yang sangat menyedihkan, di mana Heidi kecil sudah ditinggalkan kedua orang tuanya. Setelah membaca kisah itu, Ova pun bertanya pada ayahnya, apakah ayah akan meninggalkan Ova seperti ibu? Mehmet pun menjawab kalau dia tidak akan meninggalkan Ova. Beberapa hari kemudian, di suatu pagi Mehmet membuat sebuah permen untuk dijual saat acara karnaval di Hari Anak Nasional. Setelah permen-permen jualannya selesai disiapkan, Mehmet dan Ova berangkat ke acara karnaval tersebut. Di acara itu, Ova menjadi salah satu peserta, sementara Mehmet sambil menunggu putrinya, dia menjual permen apel buatannya. Selesai acara itu, Mehmet mengajak putrinya untuk membeli tas dengan gambar Heidi. Namun ternyata tas itu sudah dibeli oleh teman Ova yang bernama Seda. Dia adalah putri dari seorang letnan yang bernama Aidin. Karena tidak ingin melihat putrinya kecewa, Mehmet pun mengeluarkan uang hasil jualan permennya untuk membeli tas Heidi itu dari letnan Aidin. Namun letnan Aidin terlihat tidak memperdulikan Mehmet. Dia malah memukul Mehmet yang membuatnya terjatuh. Teşekkür ederiz. Sağ çektik Osman emmi al 400. Ne diyor bunlar? Uzatma oğlum. Memo. Komutanım parası da burada siz alın. Uzaklaş. Komutanım. Sesampainya di rumah, Ova terlihat begitu sedih. Dia sedih bukan karena tas Heidi yang gagal dimilikinya, tapi karena ayahnya dipukul oleh letnan di depan matanya. Setelah Ova masuk rumah, Mehmet bertanya pada ibunya, apakah Ova akan tersenyum meskipun dia tidak mendapatkan tas Heidi yang diinginkannya? Ibunya pun menjawab, Tak koyunları gezdir bakayım. beberapa hari kemudian, di suatu siang keluarga letnan sedang berkemah di desa Mehmet tinggal.
Di sana juga terlihat anak-anak dari keluarga letnan sedang bermain bola. Ketika mereka sedang asik bermain, tiba-tiba mereka melihat Mehmet yang sedang menggembalakan dombanya. Mereka pun segera mendekati Mehmet dan meneriakinya dengan sebutan orang gila. Seda yang melihat hal itu segera menyuruh mereka untuk berhenti mengejek Mehmet, karena bagi Seda, Mehmet adalah ayah temannya yang bernama Ova. Saat anak-anak yang lain kembali ke tempat kemah untuk makan siang, Seda malah asik bermain dengan Mehmet, dan kejadian yang mengerikan pun terjadi. Letnan Aidin yang mengetahui kalau putrinya tidak ada di tempat kemah pun merasa khawatir. Dia lalu mencarinya, dan betapa terkejutnya Letnan ketika melihat putrinya sudah meninggal di depan matanya. Setelah kejadian itu, Letnan Aidin menetapkan Mehmet sebagai tersangka atas kematian putrinya. Mehmet pun dibawa ke kantor militer dan dipaksa untuk mengakui bahwa dia yang telah membunuh Seda. Namun di ruang interogasi itu, Mehmet tidak mau mengakuinya, sehingga dia disiksa dan dipaksa untuk mengakui bahwa dia yang telah membunuh Seda. Di luar kantor, terlihat ibunya dan Ova datang. Mereka ingin bertemu Mehmet, tapi penjaga di sana tidak menghiraukannya. Sampai saat pagi tiba, mereka berdua tetap tidak diizinkan bertemu dengan Mehmet. Bersamaan dengan itu, Mehmet dengan pengawalan ketat keluar dari kantor militer dan akan dipindahkan ke dalam penjara. Di momen itu, Ova yang melihat ayahnya di dalam mobil lalu mengejar dan memanggil ayahnya. Mehmet yang mendengar Ova memanggilnya lalu berteriak pada Ova bahwa "Aku tidak bersalah." Raksasa bermata satu menjadi saksi atas kejadian ini. Mendengar itu, Ova lalu pergi ke bangunan tua yang disebutkan oleh ayahnya, dan benar, ternyata di sana ada seorang tentara yang kabur dari tugasnya dan bersembunyi di dalam gedung itu. Tentara itu menjelaskan pada Ova, kalau Seda terpeleset dan jatuh ke danau bukanlah kesalahan ayahmu. Ayahmu sudah memperingatkan Seda, tapi dia tidak menghiraukan peringatan dari ayahmu. Mendengar penjelasan itu, Ova merasa lega karena ada saksi yang bisa menyelamatkan ayahnya. Sebagai ucapan terima kasih, Ova mengambilkan roti untuk tentara itu. Tapi ketika Ova kembali ke sana, dia harus merasakan kecewa karena tentara itu sudah pergi meninggalkan gedung. Sesampainya di kamp tahanan, kepala sipir mendapatkan surat khusus dari letnan terkait dengan tahanan yang bernama Mehmet Koyuncu, sehingga Mehmet pun langsung menjadi sasaran pukulan bagi polisi di sana. Setelah itu Mehmet dibawa ke sel tahanan nomor 7, di mana sel nomor 7 adalah sel untuk para tahanan dengan kasus pembunuhan. Ketua di sel 7 bernama Asko. Ketika Asko mengetahui kasus pembunuhan yang dilakukan Mehmet, Asko menyuruh tahanan lainnya untuk menghajar Mehmet, karena bagi Asko, pembunuhan terhadap anak-anak adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan. Akibat kejadian itu, Mehmet terluka sangat parah dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 10 hari. Sementara itu, Ova yang masih berharap pada tentara yang pergi dari gedung tua itu terus berada di sana dan tidak pernah lagi masuk sekolah. Hal itu membuat guru Ova datang menemui Ova di sana dan mengajak Ova untuk masuk sekolah lagi. Guru Ova juga berjanji pada Ova kalau dia akan mengajak Ova menemui ayahnya. Setelah 10 hari mendapatkan perawatan di rumah sakit, Mehmet kembali ke sel tahanan nomor 7. Namun para tahanan lain sudah tidak lagi memukuli Mehmet, karena mereka sadar bahwa Mehmet adalah pria dengan keterbelakangan mental. Yemek yapıyorum.
Hari sidang Mehmet pun tiba. Dengan semua bukti yang ada, hakim lalu memvonis bahwa Mehmet dijatuhi hukuman mati. Ibu dan guru Ova yang berada di sana pun hanya bisa menangis, karena tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membela Mehmet. Keesokan harinya, guru Ova mengajak keluarga Mehmet untuk menemui Mehmet di penjara. Namun atas perintah Letnan Aidin, penjaga di sana melarang keluarga Mehmet untuk menemuinya, sehingga Ova pergi dan memanggil ayahnya dari luar gedung tahanan. Şişeler. Lingo. Şişeler. Neredesin? Ben de seni buldum. Momen itu dilihat oleh tahanan nomor 7 lainnya. Mereka kaget ketika mengetahui bahwa Mehmet mempunyai seorang anak. Pertemuan antara anak dan ayah di tembok itu harus berakhir ketika para polisi menganggap bahwa Mehmet berusaha melarikan diri. Di ruang tahanan nomor 7, terlihat Asko dan para tahanan lainnya sedang berdiskusi membahas tentang hukuman mati yang diterima Mehmet. Melihat kondisi Mehmet yang terbelakang, mereka menganggap bahwa Mehmet adalah korban kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan menurut Asko, harusnya dengan kondisi seperti ini Mehmet tidak pantas dipenjara. Tapi anehnya, Dinas Kesehatan meloloskan kondisi Mehmet dan menyatakan layak untuk dipenjara. Para tahanan itu juga berencana akan mempertemukan Mehmet dengan putrinya sebelum dia dihukum mati. Tapi mereka juga bingung bagaimana caranya. Malam hari saat Ova akan tidur, dia mempertanyakan di mana keberadaan ibunya. Lalu neneknya menjawab kalau ibunya sudah di surga. Ova pun melanjutkan pertanyaan kepada neneknya. Kapan nenek akan ke surga menemui ibu? Sang nenek pun hanya menjawab, aku akan pergi ke surga ketika kamu sudah dewasa. Hari-hari pun berlanjut. Suatu ketika Mehmet mempunyai kesempatan bercerita pada tahanan lainnya tentang kehidupannya. Dia bercerita tentang pertemuan dengan istrinya. Dia juga bercerita tentang bagaimana dia membesarkan Ova setelah istrinya meninggal. Ayşem bana baktım abim güldü. İmam geliverdi. Odaya girdik. Di suasana malam itu semua terlihat baik-baik saja. Tapi semua berubah ketika salah seorang tahanan di sana yang bernama Cengiz akan membunuh Asko. Cengiz mengaku pada Asko bahwa dia diperintah bosnya untuk membunuh Asko di penjara. Namun sebelum itu terjadi, Mehmet menyelamatkan Asko dengan menghalangi Cengiz. Namun sialnya, pisau yang dibawa Cengiz malah tertusuk ke perut Mehmet. Dur Memo. Gel lan böyle. Acıyor. Sağ olsun. Günah yapma. İyi misin? Setelah kejadian itu, Asko merasa berhutang nyawa pada Mehmet, sehingga Asko berencana akan mempertemukan Mehmet dengan putrinya. Lalu di keesokan harinya, Asko meminta pada anak buahnya untuk menyelundupkan Ova ke sel tahanan, dan rencana itu pun berhasil. Hakim İlyas. Lingo. Ama kimseye söylemeyeceksin. Hadi o değil mi Sefer? Dediğim gibi sessiz, tamam mı yavrum? Hadi. Namun istri Asko yang mengetahui hal itu malah salah paham. Dia mengira bahwa Ova adalah anak Asko dari hasil perselingkuhannya, sehingga Asko kena marah dari istrinya. Sementara itu di rumah, neneknya mencari Ova namun tidak menemukan Ova. Neneknya hanya menemukan secari kertas dengan tulisan, "Aku pergi menemui ayah." Membaca tulisan itu, nenek kaget dan saat itu juga dia menghembuskan nafas terakhirnya. Di penjara, terlihat para tahanan nomor 7 mencoba mengakrabkan diri dengan Ova, sehingga Ova merasa nyaman dan tidak takut ketika berada di sana. Ova juga bercerita pada tahanan di sana. Dia bercerita tentang raksasa bermata satu yang melihat kejadian saat Seda jatuh. Mendengar cerita Ova, Asko menyimpulkan bahwa Mehmet tidak bersalah jika saksi itu bisa ditemukan. Saat Ova dan para tahanan sedang asik bercanda,
Guru Ova menelpon kepala sipir dan mengatakan bahwa Ova sekarang berada di sel bersama ayahnya. Segera kepala sipir itu pergi ke sel tahanan untuk mengeceknya. Melihat kepala sipir yang datang ke sel nomor 7, para tahanan panik dan menyembunyikan Ova di bawah tempat tidur. Sehingga saat kepala sipir sampai di sel tahanan, kepala sipir tidak menemukan Ova. Namun ketika kepala sipir itu bertanya pada Mehmet, Mehmet dengan polosnya memberitahu kepala sipir kalau Ova sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Melihat anak kecil di dalam sel, kepala sipir memarahi semua tahanan di sana. Tapi Asko melakukan pembelaan. Dia mengatakan pada kepala sipir bahwa Mehmet tidak bersalah. Lalu Asko meminta kepada kepala sipir untuk bertanya pada Ova tentang saksi saat anak letnan terjatuh di danau. Di kantornya, kepala sipir lalu bertanya tentang saksi itu kepada Ova, dan Ova pun menjelaskannya. Setelah mendapatkan penjelasan itu, kepala sipir mengantarkan Ova pulang, dan sesampainya di rumah, Ova disambut oleh gurunya, dan dia pun menangis setelah mengetahui kalau neneknya telah meninggal dunia. Untuk membenarkan tentang saksi itu, kepala sipir pergi ke gedung tua yang dimaksud Ova, dan ternyata di sana kepala sipir menemukan senjata dan seragam dari tentara yang telah kabur. Kepala sipir itu lalu membawa bukti yang dia temukan kepada rekan kerjanya yang bernama Faruk dan meminta Faruk untuk menyelidiki kasus Mehmet. Keesokan harinya, Guru Ova mengajak Ova pergi ke sel tahanan untuk menemui Mehmet. Di momen itu, Mehmet bertanya pada Ova tentang kabar domba-dombanya. Hal itu membuat suasana tahanan menjadi begitu gembira. Namun suasana itu seketika berubah ketika Ova mengatakan pada Mehmet bahwa neneknya telah menjadi malaikat. Mehmet yang mendengar kabar itu pun langsung menangis jadi-jadinya. Di kantor Letnan Aidin, usaha Faruk untuk menemukan saksi itu pun berhasil. Lalu saksi itu dipertemukan dengan Letnan dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Namun sebelum saksi itu menyelesaikan ceritanya, dia justru ditembak dari belakang oleh Letnan Aidin dengan tuduhan dia berusaha kabur saat diinterogasi. Kini tidak ada lagi saksi yang bisa menyelamatkan Mehmet dari hukuman mati. Hal itu membuat seluruh tahanan sel nomor 7 merasa geram atas apa yang dilakukan Letnan Aidin. Mereka ingin menyelamatkan Mehmet, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Beberapa hari kemudian, tiang gantungan untuk Mehmet pun telah siap. Siang harinya, Ova yang tidak tahu kalau ini adalah hari terakhir bertemu sang ayah, bercerita bahwa semenjak neneknya menjadi malaikat, Ova tinggal bersama gurunya. Di momen itu, Mehmet menangis sambil memeluk erat sang anak. Di pelukan ayahnya, Ova berharap dia akan dirawat oleh ayahnya lagi, karena sekarang nenek sudah menjadi malaikat. Malam harinya, terlihat Mehmet sedang berpamitan pada teman-temannya di sel tahanan. Mereka semua menangis karena akan segera berpisah dengan Mehmet, dan eksekusi Mehmet pun tiba. Pagi harinya di depan rumah, terlihat Ova dan gurunya sedang duduk di sana. Lalu terlihat sebuah mobil yang datang ke rumah itu. Seseorang keluar dari mobil itu. Dia adalah Pak Sipir dan Faruk yang datang untuk mengantarkan sebuah kotak kecil dan Mehmet. Namun ternyata Mehmet masih hidup dalam keadaan sehat, bukan sebagai mayat. Dan kotak kecil itu adalah hadiah dari Yusuf untuk Ova. Cerita kembali ke 2 hari sebelum eksekusi Mehmet. Ternyata seorang tahanan di sel nomor 7 yang bernama Yusuf membuat rencana untuk menukar dirinya dengan Mehmet. Sebenarnya Yusuf akan bebas dari penjara 1,5 tahun lagi. Namun dia berpikir meskipun sudah bebas, rasa bersalah karena telah membunuh anaknya sendiri tidak akan pernah menebus dosanya. Sehingga dia meminta kepada Asko dan kepala sipir di sana untuk menukar dirinya dengan Mehmet. Mendengar rencana Yusuf itu, kepala sipir lalu meminta pada Faruk
untuk membuat sebuah konspirasi. Rencana pertama, Faruk membuat kerusuhan palsu di luar penjara, sehingga jumlah anggota di tempat eksekusi semakin sedikit. Sementara itu, malam harinya, saat dalam perjalanan menuju tempat eksekusi, Mehmet ditukar dengan Yusuf. Dengan bantuan anak buah Asko dan beberapa petugas, Mehmet diselundupkan keluar dari penjara. Yusuf dilaporkan kabur saat kerusuhan sedang terjadi, sehingga perintah untuk pencarian Yusuf pun dilakukan. Sementara Mehmet dinyatakan mati saat dieksekusi. Setelah Mehmet dan Ova bertemu kembali, kepala sipir dan Faruk mengantarkan Mehmet untuk pergi meninggalkan wilayah tempat mereka tinggal sekarang. Dan film pun berakhir.